Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Pratiwi dengan NIM 24042129 dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Dalam ekonomi publik ada 3 hal utama yang saling berhubungan, yaitu aktor, perilaku, dan indikator. Ketiga unsur ini gak bisa dipisahkan karena masing-masing punya peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan publik dibuat, dijalankan, dan dinilai keberhasilannya. Aspek adalah pihak yang berperan langsung dalam proses ekonomi publik. Mereka yang punya kekuasaan atau tanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan. Di samping itu, perilaku menggambarkan bagaimana peran aktor itu bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya. Sementara indikator dipakai untuk mengukur sejauh mana kebijakan publik itu berhasil atau enggak dalam mencapai tujuan ekonomi masyarakat. Contohnya, kalau pemerintah mau menaikkan pajak, itu bersifat rasional karena tujuannya untuk menjaga keseimbangan APBN. Tapi efeknya bisa dilihat dari indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang pertama tentang aktor dalam ekonomi publik. Aktor ekonomi publik itu adalah semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi. Mereka nggak cuma pemerintah saja, tetapi juga lembaga-lembaga lain ikut berperan dalam membuat kebijakan ekonomi berjalan sesuai yang diinginkan. Beberapa aktor utama dalam ekonomi publik diantaranya, yang pertama pemerintah, yaitu eksekutif. Pemerintah punya tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan melaksanakannya. Contohnya kebijakan subsidi, pajak, belanja publik yang tujuannya buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga punya peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, legislatif, DPR atau DPRD. Lembaga legislatif ini berfungsi sebagai pengawas dan juga penyetuju kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, DPR berperan dalam menyetujui anggaran publik, APBN atau APBD, dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Yang ketiga, birokrasi. Birokrasi berperan sebagai pelaksana teknis dari kebijakan yang sudah dibuat. Mereka bertugas menjalankan keputusan pemerintah di lapangan dan menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Jadi bisa dibilang aktor-aktor ini adalah motor utama yang bikin roda ekonomi publik bisa berfungsi. Materi yang kedua tentang perilaku dalam ekonomi publik. Nah, perilaku di sini maksudnya adalah cara atau pola tindakan para aktor ketika mereka menjalankan peran dalam ekonomi publik. Perilaku ini bisa berbeda-beda, tergantung dari kepentingan tujuan dan nilai yang mereka pegang. Beberapa jenis perilaku yang sering muncul antara lain. Yang pertama, perilaku rasional. Dalam perilaku ini, aktor bertindak berdasarkan pertimbangan logis, menghitung manfaat dan biaya sebelum membuat keputusan. Misalnya pemerintah menaikkan pajak untuk menutupi defisit anggaran. Itu karena secara rasional keputusan tersebut bisa menjaga stabilitas keuangan negara. Yang kedua, perilaku politis. Kadang keputusan ekonomi nggak murni didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi karena faktor politik. Misalnya pemerintah memberikan subsidi besar menjelang pemilu untuk menarik simpati dalam masyarakat. Jadi keputusan ini lebih didorong di tangan politik daripada perhitungan ekonomi murni. Yang ketiga, perilaku birokratis. Dalam perilaku ini, keputusan diambil mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kadang keputusan jadi lambat karena terlalu kaku dalam prosedur. Tapi di sisi lain, perilaku ini menjaga agar kebijakan tetap sesuai hukum dan aturan lembaga. Yang keempat, perilaku etis atau moral. Ini jenis perilaku yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial.
Aktor dalam ekonomi publik akan berpikir bagaimana kebijakan bisa membawa manfaat yang adil buat semua lapisan masyarakat, bukan cuma menguntungkan pihak tertentu saja. Materi yang ketiga tentang indikator ekonomi publik. Indikator ekonomi publik digunakan buat mengukur apakah kebijakan yang dijalankan sudah berhasil atau belum dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini penting banget karena dari sinilah kita bisa tahu dampaknya nyata dari kebijakan yang dibuat. Beberapa indikator yang umum dipakai yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, PDB atau PDRB. Ini ditunjukkan sejauh mana peningkatan produksi barang dan jasa di suatu negara atau daerah. Kalau PDB naik, berarti ekonomi masyarakat juga berkembang. Yang kedua, tingkat pengangguran. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau pengangguran menurun, berarti kebijakan ekonomi bisa dibilang efektif. Yang ketiga, inflasi. Inflasi menunjukkan kestabilan harga barang dan jasa di pasar. Kalau inflasi tinggi, daya beli masyarakat bisa turun. Jadi indikator ini penting untuk dilihat seberapa stabil kondisi ekonomi masyarakat. Materi yang keempat tentang keterkaitan antara aktor, perilaku, dan indikator. Ketiga unsur ini saling berkaitan erat dengan membentuk sistem yang utuh dalam ekonomi publik. Aktor yang membuat kebijakan harus memiliki perilaku yang tepat agar hasil kebijakan bisa tercermin positif dalam indikator ekonomi. Kalau perilaku aktor agak sesuai, misalnya terlalu politis atau rasional, hasilnya bisa terlihat dari indikator yang memburuk, seperti inflasi naik atau pengangguran meningkat. Jadi hubungan antara ketiga unsur ini penting banget buat memastikan kebijakan publik bisa berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat. Di sini ada beberapa contoh kasus nyata subsidi BBM di Indonesia. Dalam kasus ini terdapat yang pertama aktor. Aktor terdapat pemerintah, DPR, masyarakat, dan perusahaan energi. Yang kedua, perilaku. Pemerintah mengambil keputusan secara rasional untuk menjaga kondisi fiskal negara supaya APBN tetap seimbang. Yang ketiga, indikator. Setelah kebijakan dijalankan, inflasi meningkat, tapi kondisi APBN jadi lebih stabil dan beban subsidi negara berkurang. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa kebijakan ekonomi publik selalu melibatkan banyak aktor dan hasilnya bisa diukur lewat indikator ekonomi yang nyata. Dari pembahasan yang dapat saya sampaikan di atas, dapat saya simpulkan bahwa aktor, perilaku, dan indikator ekonomi publik merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Aktor berperan dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Perilaku menunjukkan bagaimana keputusan diambil dan indikator digunakan untuk menilai apakah kebijakan itu berhasil atau tidak. Kalau hubungan antara ketiga unsur ini berjalan selaras, maka kebijakan ekonomi publik bisa membawa dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata saya salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.